Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Habib Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa di rumah, senang sekali saya Ijal kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Jam-jambo tapi bagus, salawatnya bagus. Semangat. Masa yang salawat keren, semangatnya ibu-ibu luar biasa. Yang pastinya untuk hari ini Bu, yang kedua ada tausiah dari Pak Ustadz atas jawab ibu yang mau bertanya nanti terkait tema bisa ibu ya Bu. Bu gratisan ibu Bu. Ingatkan kita lagi ya buat pemirsa juga di rumah, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di mana? www www.gajahduduk.com ya. Ada follow Instagramnya di @gajahduduk_ai. Bu Aidi ya. Kalau ibu-ibu kan sekarang ini baju kami sama Pak Ustadz kembar kan? Pak Ustadz keren. Kalau mau yang begini bisa juga follow Instagram dan Facebooknya, biar nanti kita tahu produk-produk terbaru. Karena pastinya sekarang kami cuma sarung Pak Ustadz. Ada mi baju kayak saya pakai Pak Ustadz, sarungku ini sarung terbaru, batik nasional dari Sarung Gajah Duduk. Ini namanya batik nasional ya. Jadi follow Instagram dan Facebooknya @gajahduduk_id. Oke Bu? Oke Bu? Kajian nama itu jadi ibu kan nih gara-gara mentu tak lain. Oke Bu? Oke Bu? Oke Bu? Ini baru kompak. Nah Bu, Ibu, kita kenalan lagi nih sama ibu. Samping saya siapa boleh? Tahu ibu boleh hamil baginya? Ya. Pegangkan nama tak majelis taklim tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sahari Bulan dari Majelis Taklim Humairo Bumi Tamalan Ria Permai BTP Blok B. Masya Allah. Pasti panggilan Den Sahar. Oh ya bulan. Saya Den Sahari ya. Dia bulan. Nah sekarang ini kan apa? Baju saya minta Humaira. Nah kira-kira Humaira ini kegiatan yang dilakukan setiap bulan kah? Tiap minggu ada? Pengajian setiap bulan. Kalau yang mingguan apa? Mingguannya kita hanya mengadakan mengadakan Jumat berkah setiap minggunya. Rutin. Setiap Jumatnya rutin insyaallah. Itu ya. Dalam bentuk makanan atau snack atau apa? Membagi-bagikan makanan setelah orang pulang sholat Jumat. Itu benar. Semua yang sholat Jumat Insya Allah, dan kita juga menyiapkan prasmanan untuk bapak-bapak yang tinggal di masjid. Wih. Oh jadi itu rutin. Ada 200 pack per Jumat. Belum pernah putus sama sekarang. Alhamdulillah. Kerennya tahu ada Humaira ini dong. Begini harusnya semua pemirsa di rumah ya, minimal baca salim bisa bermanfaat juga untuk warga-warga sekitar. Tidak bisa ragukan sedekahnya. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Semoga hari ini halal rezeki dari Ibu Ketua. Amin. Ya Allah, amin. Dinamika ibu. Tapi selain itu apa lagi Bu Ketua? Selain yang mingguan, yang rutin itu kan apa? Jumat berkah. Kajian apa? Tahsin itu saja. Atau belajar mengaji kembali. Iya, terus ada itu kajian rutinnya kita setiap bulannya. Yang kalau mingguannya tiap minggu ada latihan tahsin. Ada tahsinnya. Oh, yang belajar mengaji ibu orang ada. Ya, panggil guru mengaji. Oh, itu keren. Mudah-mudahan Ibu lancar terus ya, Ibu Ketua. Sekarang kita mau tafsir dulu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Ibu. Bu. Yang kita kanyin tak naik lah, Bu. Ya.
Ibu, hari ini kita tahu, ada yang tahu tema hari ini apa? Tidak tahu? Yakin? Kenapa Anda tidak tahu? Belum dikasih tahu. Betul, Ustaz, belum dikasih tahu. Hari ini apa temanya Pak Ustaz? Insya Allah tema kita untuk hari ini adalah Baju kita kembar gitu. Iya. Bukan? Karena kembar kita punya baju, jadi kita mau ambil tema yang kembar. Jadi cara mengatasi iman yang naik turun. Iya, kadang-kadang iya, benar-benar. Ya. Cara mengatasi iman yang naik turun. Ibu pernah ada yang seperti itu? Sering? Mau dengar ceramahnya? Mau dengar tafsirnya Pak Ustaz? Mau atau tidak? Sekarang? Iya, sekarang atau tidak? Mau sekarang? Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bu, Ibu, gimana kabar ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat, suami sehat, dompet sehat. Alhamdulillah. Itu kalau suami sehat. Iya, kayak tidak ikhlas sekali. Padahal kalau suaminya sehat, insya Allah dompetnya sehat. Suami sehat, Bu. Iya tadi, Ibu suami sehat. Iya. Kenapa mesti? Kayak tidak ikhlas banget. Iya. Suami sehat. Coba lihat Ibu Ketua, suami sehat, pasti dompetnya sehat. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu Majelis Taklim pemirsa di rumah diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita untuk hari ini adalah cara mengatasi mengatasi iman yang naik turun. Jadi bagaimana sih, apa sih solusinya untuk menghadapi iman yang naik turun ini? Bukan keluar masuk, ya. Karena banyak juga beberapa dai, beberapa ustadz itu mengatakan iman ini keluar masuk. Jadi kalau keluar berarti kafir pada saat itu, ya kan? Karena iman keluar berarti kafir. Jadi kalau masuk Islam lagi, jadi dia Islam kafir, Islam kafir, Islam kafir. Ya, tidak. Iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang volumenya full, kadang-kadang lowbat. Seperti HP. Ya, cara mengantisipasinya supaya HP ini tetap bertahan baterainya, sediakan charger. Jadi charger harus selalu dibawa supaya ketika lowbat di cas. Begitu juga iman. Ketika iman lagi redup, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama, perbanyak mentadabburi Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar tahsin saja, Bu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi Al-Quran ini untuk at-tafahum, supaya kita paham apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya. Jadi walaupun yang seindah apapun bacaan dia tidak akan mempengaruhi imannya seseorang ketika dia tidak memahami apa yang dia baca. Bayangkan Allah sendiri di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengerjakan sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk di sini ada dua makna, Bu. Mabuk karena betul-betul mabuk minuman, ya. Dia betul-betul mabuk dalam keadaan seperti orang mabuk, seperti yang kita ketahui, ya. Orang mabuk, orang teler, ya. Ada juga itu orang kalau mengantuk sekali telernya.
Saya khawatir ini dekat ini yang di dekat tiang ini yang paling khawatirkan saya. Jadi yang kedua maknanya mabuk karena tidak memahami. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, katakan. Makanya Al-Qur'an itu bukan untuk dibaca saja. Memang itu Al-Qur'an itu dari kata qara'a yaqra'u wa qur'anan. Dia adalah bacaan-bacaan. Tetapi bacaan itu bukan untuk dibaca saja. Bukan hanya untuk memperindah suara. Jadi berapa banyak imam tahu imam yang tadi pimpin sholat. Berapa banyak imam itu suaranya bagus sekali. Ya bahkan saking bagusnya suaranya orang jatuhkan air mata bukan karena makna ayatnya, karena bagusnya suaranya. Padahal orang menangis itu biar santai caranya itu imam membaca ayat. Kalau kita paham betul, pasti kita menangis. Dan lucunya beberapa kejadian yang terjadi itu ayat-ayat siksaan dia menggunakan irama yang sukaria, senang. Ya. Jadi di situ ayatnya mengatakan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dia pakai irama jiharkah. Ya jiharkah itu agak gembira orang. Bagaimana itu Ustaz irama jiharkah? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu irama jiharkah. Dia pakai di ayat siksaan. Iya. Ini sekarang tadi ada baca Al-Fatihah ibu kayak tersiksa sekali. Iya. Ya sekarang tersiksa ya dari Ibu kayak kita yang mengaji ibu begini. Ada doa juga dah. Ya. Atau sebaliknya, itu ayat bercerita tentang surga, tapi dia pakai irama yang sedih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sedih loh Ustaz ya. Nangis kan saya ibu makan lagi. Dia kata sedih dia makan lagi. Sedih nanti Ustaz. Tadi saya ketawa yang pertama karena memang gembira. Iya. Ini sedih. Ini ibu kan tidak ada bedanya. Sedih gembira misalnya. Bu. Jadi bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi dipahami. Mau lanjut? Lanjut? Tidak mengantuk Jaki? Terjadi aduh ibu. Tidak Lanjut ibu. Lanjut. Pemirsa di rumah Majelis Taklim jangan kemana dulu, kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah, alhamdulillah. Bu. Ibu. Angkat cinta ini supaya jangan ganti ibu. Iya. Bu kita iklan dulu ya. Bu kita lanjut lagi tafsir dari Pak Ustaz. Tapi jangan malam dulu, tetap di program Ustaz Tegal bersama Saru Gajah Duduk Legenda.
Pemirsa, kembali lagi di program Satu Kali bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua yang cantik, Ibu cantik dari Majelis Taklim. Masya Allah. Yang bermasalah Ibu Ketua, Ibu Mahira Blok B. Apanya? Ada Ibu Ketua yang mengantuk. Oke, biar Ibu Ketua tidak mengantuk, kita tanya semua ibu-ibu di sini. Kenapa Sarung Gajah Duduk disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu, Bu? Lama benar. Kualitasnya bagus. Motifnya keren. Betul, pokoknya semuanya benar. Karena yang pastinya Sarung Gajah Duduk sudah melegenda sejak tahun 1970. 70. Siapa kasih tahu, Ki? Tepatnya lagi pabriknya masih di Indo. Jadi ukuran yang kita tanya tadi itu insya Allah ukuran masih SN nih. Ukuran masih MXL ya, Bu. Tepatnya pabriknya di daerah Pekalongan, Jawa. Siapa kasih tahu, Ki? Tadi ya, tadi Jawa Tengah, Bu ya. Nanti kalau berkunjung boleh ya, sebut nanti pernah syuting di Fajar TV. Insya Allah dapat lagi harga murah ya, Bu ya. Bu, lanjut. Tanya dulu Bu Ketua. Bu Ketua, adakah suka duka? Suka duka saat bersama dengan Ibu Majelis Taklim anggota. Ya, alhamdulillah banyak suka dukanya, ada senang, ada juga dukanya. Ya, itulah salah satu tantangan dalam majelis taklim kita. Ini Bu Ketua. Sukanya tanya Bu Ketua. Sukanya apa? Sukanya selalu berbagi sesama. Misalnya ada yang sesuatu yang kita kerjakan sama-sama ingin membantu. Masya Allah. Baik dana maupun tenaga. Kalau dukanya. Kalau dukanya biasanya ada sesuatu yang dilaksanakan, kadang kita panggil, ada yang tidak datang juga. Itu lebih banyak sukanya. Kalau bilang Ustaz, kalau tidak datang itu banyak dosana. Batal lagi pajana untuk majelis. Halangan. Mudah-mudahan semuanya bisa kumpul kompak lagi ya. Selalu ya. Iya, Bu Ketua, makasih banyak Bu Ketua. Ya Allah. Ini kalau begini Bu Ketua, biar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia terus mau. Ini bagaimana? Opoki. Ini ada lagi bukan opoki, mopoki. Itu opoki dengan mopoki bahaya. Bu, ku tes kira gimana tuh kita tidak. Tadi temanya apa? Ada ibu-ibu tak begini, Pak. Pasti ya. Ibu apa temanya hari begini? Coba kita lihat, Ki. Mengatasi. Betul. Imannya bukan imam ya. Imannya itu. Yang pertama, kedua, apa tanya? Kita baru silakan. Tapi bagus ini, Bang. Jadi kita dengan Majelis Taklim Muara kayak couple, Ki. Iya. Kita sama. Seharusnya usah sampir sama dengan jilbab. Ibu-ibu. Nah, ini sehati katanya. Sehati. Mau, Ki, Bu? Mau. Ya, ada kami yang bilang ibu-ibu. Ada ibu, ada. Jadi pemirsa di rumah yang mau beli baju, sarung, kopiah seperti yang Ustaz pakai dengan Bang Ijal pakai, silakan hubungi link yang ada di bawah. Klik saja, Bu. Iya. Bu. Ibu. Yang pertama tadi apa? Tadabbur Al-Qur'an. Tapi orang tidak bisa tadabbur Al-Quran kalau tidak bagus tajwidnya. Jadi ada fasenya, langkah-langkahnya. Jadi mulai tajwid dulu, kemudian belajar mengartikan Al-Quran. Saya mau tanya dulu, jujur ya, di sini ada yang umur 50 tahun ke atas?
Saya mau tuh katanya dari 50 tahun belajar ke atas ya. 50 tahun ya Ustaz. Iya. Oh belum saya masih 28. Kalau 60 tahun ke atas ada nih. Sekarang saya tanya, sudah ada ibu di belakang 60 tahun ke atas. Ibu yang di belakang 18. Iya. 18. 18 apa dulu? 18 tahun yang lalu. Sekarang saya mau tanya, jujur yang sejujur-jujurnya, pernah maki kasih tamaki artinya Al-Quran? Terjemahannya, baca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah maki? Bagaimana cara tamu tadabburi? Mulai sekarang patok waktu untuk baca terjemahannya Al-Quran supaya kita tahu apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal kita tahu artinya dulu. Saya ikut ada Ya, ini. jangan makin dulu pindah ke tingkat selanjutnya mentafsirkan atau memikirkan bagaimana ayat ini, apakah dia roya diroya ataukah ayat ini nasikh mansuh. Terlalu tinggi. Kasih itu anak-anak kuliah ya di situ di kampus belajar begitu. Kita minimal hatam terjemahannya. Jadi biar 1000 kali ki hatam Al-Quran, kalau tidak pernah hatam terjemahannya beda rasanya. Nanti buktikan sendiri perkataannya Ustaz. Mulai sekarang rutinkan beli memang maki Al-Quran yang ada terjemahannya. Pokoknya dalam satu hari kalau bisa 1 juz kita baca terjemahan 1 juz. Tidak bisa 1 juz 5 lembar. Tapi kalau yang kayak saya contoh, mohon Ya. ini bukan cowok. Ini kalau 10 ayat 20 ayat itu Ustaz baca dengan artinya aman ya. Aman. Intinya curi-curi waktu, ambil kesempatan ya. Pokoknya ambil kesempatan untuk tadabbur itu Al-Quran, minimal kita pelajari terjemahannya, baca terus. Baca. Biar lama tamatnya. Ya, Ustaz. tidak bisa setengah juz, 2 lembar, tidak bisa 2 lembar, 3 ayat, 2 ayat selesai. Iya, bahkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan, inna min hukukil Quran, di antara hak-haknya Al-Quran itu, yaqra'u ahadukum, seseorang di antara kalian membaca walau ayataini, walau hanya 2 ayat dalam sehari. Jadi nanti ibu baca di rumah nanti, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sadaqallahul azim. Tapi ada artinya itu. Ya. Tapi kalau tak 2 ayat betulang itu namanya al-pelitu wasikeu. Masa 2 ayat betulang 1 halaman lah. Ya, kalau sesibuk apapun ibu, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu cahaya yang nyata. Sejelek apapun orang, kalau penghafal Quran ya, sejelek apapun, seperti ustaz ini jelek-jelek bagaimanapun ustaz ini ya, laku tonji. Oh iya. Tapi Ustaz kayak gini. Iya. Contoh pamannya kayak gini kan, saya mulai tahun lalu sudah mulai membaca Al-Quran dengan artinya. Iya. Tapi dulu tahun lalu itu masih 10 ayat dan arti. Iya. Cuma sekarang sampai sudah sekarang ini juz 14. Iya. Dan artinya. Sekarang naik lagi dari 20 ayat. Itu enggak apa-apa. Bagus, itu berarti Ya, ada peningkatan. ya, Istiqomah itu ya, yang namanya istiqomah itu cenderung meningkat. Bukan bilang itu terus, tidak. Dia cenderung meningkat, tapi jangan meningkat sendiri. Bisanya tahun ini cuma 10 ayat, mau besok 20 ayat mau saya deh. Besok lagi 15, itu tidak istiqomah namanya. Cenderung meningkat. Ini kan Bang Ical tahun pertama ya. 10. Tahun pertama 10. Ini alhamdulillah sudah 20. Insyaallah nanti berikutnya 50 sampai 100 ayat. Amin ya rabbal alamin. Kayak itu aman ya Ustaz ya? Aman karena itu istiqomah namanya. Jadi Rasulullah bersabda, Al-Quran itu cahaya yang nyata. Sebutan yang bijaksana, orang yang lisannya itu selalu dipakai baca Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah bicara kotor ya. Amin ya Allah. Dia. Tapi kalau masih selalu di sembarang bilang kebun binatang apa segala macam, berarti kurang membaca Al-Quran. Wahyu dengar itu wahyu. Iya. Wahyu dengar. Dan Al-Quran siratul mustaqim kata Rasul. Al-Quran itu jalan yang lurus. Jadi kalau selalu bagaimana nanti di, berarti Anda kurang baca Al-Quran. Bagaimana nanti anakku, di mana itu mau sekolah kok dong? Di mana mau ambilkan uang? Berarti tidak ada jalannya itu kalau begitu. Berarti Anda kurang membaca Al-Quran. Jadi yang pertama caranya mengatasi iman yang naik turun, mentadabburi Al-Quran. Mulai sekarang, Bu ya. Mulai baca terjemahannya. Ya. Baca terjemahannya. Tidak apa-apa 1 juz seumpama kita baca Al-Quran aslinya,
Tapi terjemahannya mungkin 10 ayat per hari, 20 ayat per hari. Intinya usahakan sebelum kita meninggal dunia kita sudah tahu, kita sudah kenal terjemahannya Al-Quran. Karena dia adalah, kalau saya sarankan untuk orang awam pakai terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, pakai itu ya untuk orang awam. Kalau orang-orang meningkat sudah mulai bagus, sudah apalagi sudah ada basic bahasa Arabnya, sudah bisa ambil terjemahan-terjemahan yang lain. Kalau kebiasaannya Ustadz itu alhamdulillah karena Allah kasih sedikit pemahaman bahasa Arab, biasa sudah tidak menerjemah lagi, tidak lihat Al-Quran terjemah lagi, sudah mulai terjemah sendiri. Kalau sempat saya tulis, kalau tidak saya baca terjemah. Seperti itu. Intinya bagaimanapun caranya kita harus tadabburi Al-Quran, karena ini yang bisa membuat iman kita tenang, tidak naik turun. Yang kedua yang bisa mengatasi iman yang naik turun adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Sepertilah ini. Ya, ini nih yakin pasti tidak mau maksiat kalau begini kan? Tidak mungkin mau kasih salah-salah. Tidak mungkin ini kalau pas pakaian begini bang, ya mau pergi majelis taklim begini, baru pergi nak bawa suaminya orang kan? Ya, mungkin. Kalau bagosip, iya mungkin. Kemungkinan besar. Tapi kalau lagi pengajian begini, ya itu apa namanya? Itu bisa terkikis keburukan-keburukan. Ya, niatnya yang buruk bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu selalu disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Nabi Muhammad disuruh sabar kau sama ke orang-orang yang selalu memohon wajah Allah, artinya yang selalu mencari ridhonya Allah. Selalu kau kumpul dengan mereka karena mereka adalah keluarganya Allah. Jadi majelis taklim Humaira ini adalah tempat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tempat ini sebagai tempat turunnya karunia dan rahmatnya. Ibu-ibu yang hadir di majelis hari ini itu keluarganya Allah semua. Iya. Karena berkumpul dengan orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihin walastu minhum. Saya cinta orang-orang soleh meskipun saya tahu saya bukan orang soleh. Asallahu an anallahu bihimus syafa'ah. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan saya bisa dapat syafaatnya. Satu orang masuk surga di sini, Bu, ya. Satu orang yang masuk surga di sini masuk semua masuk surga. Amin ya amin. Karena pasti dia bilang, sama kayak dulu Bang Ical itu canu. Di mana kau dan Bang Ical itu yang selalu kasih ketawa ki? Di mana mi? Dia bilang, dilempar ki di neraka, dipanggang-panggang, digoreng-goreng, ditumis-tumis ki. Dia bilang, ya Allah, Bang Ical mit yang bikin saya mengingat Engkau ya Allah. Saya rajin belajar dan sebagainya macam. Maka tolong berikan syafaatmu kasih keluar dari neraka. Dikasih keluar kisah. Karena bolong-bolong sedikit di mandi dulu diperbaiki baru masuk ke dalam. Kalau saya tahu saya masuk surga, gue bilang apa ibu ini kamu gue biar kalau gosip gitu. Ya, kalau kita duluan masuk surga bang, paling pertama kita cari ibu ketua. Adalah ibu tadi juga anggota satu. Jamu gue itu nih, pak gosip. Yang terakhir supaya iman kita tidak naik turun, selalu memperbanyak doa, terutama doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Paham Bu? Selalu baca itu setiap sudah salat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, kalau sendiri tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya, tetapkan iman saya ini di dalam agama dan ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa iman kita ini berada di dalam iman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dan dilindungi dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita, tetapkan iman kita di dalam agama dan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini dapat menjadi manfaat. Pemirsa di rumah Ibu Majelis Taklim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Alhamdulillah. Bu, Bu,
siapkan orang yang mau bertanya. Karena setelah iklan ini kita akan kesempatan ibu-ibu yang mau bertanya ya. Tapi kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Satu Kali bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali di program Satu Kali bersama Sarung Gajah Duduk. Semangat dong. Dan masih bersama Ibu Ketua dan Ibu cantik dari Tidak fokus. Kami belum majlis taklim dan tempat apa tapi masih bersama Ibu Majlis Taklim begitu baru pulang nah. Dan masih bersama Ibu Ketua yang cantik dan Ibu cantik dari Majlis Taklim. Masih untuk Ibu Ketua salah. Humaira blok BTP Humaira BTP dia Ibu Ketua Humaira BTP Blok B Makassar. Dia benar. Ibu kata Humaira Blok B BTI mana Blok B tadi. Sabarlah ya. Bu. Saya tahu pemirsa di rumah hati-hati dalam beli sarung gajah duduk. Karena sekarang banyak yang palsu. Jadi kalau mau beli sarung gajah duduk yang ada tulisan PT Gajah Duduk. Jadi kalau mau nanti besok beli, bukan PT Gajah Duduk jangan. Karena jelek sekali kualitasnya, Bu. Itu yang menjatuhkan sarung gajah duduk. Tapi yang jelas saya ingatkan juga pemirsa di rumah, beli sarung gajah duduk yang diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Jangan ke sini gajah duduknya. Kamu yang berdiri. Apa aja? Tahu berdiri? Berarti gajah? Tidak. Sungguh teganya dirimu. Biar yang penting mereka senang. Yang penting ibu senang. Iya. Adakah 100? Bu, kesempatan nanti ibu bertanya, tapi dengan tema yang sama ya. Angkat tangan maju ke sini. Siapa yang mau? Sini juga. Boleh dong ibu sini ki. Iya. Iya ibu kepala sekolah. Sini ki. Ibu perkenalkan nama ya. Sini. Madap sana bu. Mana ada cowok ganteng kita lihat. Ada cowok ganteng? Ya. Ada cowok ganteng kita lihat? Iya. Ada dong. Bapak juga lihat. Bapak, kita lihat aja. Kok kita tidak lihat waktu jin dong. Ibu perkenalkan nama. Dia tinggal di mana? Di BTP. Majlis taklimnya. Anak, suami. Anak satu, suami satu. Ayah. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu Ketua. Ya, mari sana. Ya, karena ini temanya kan iman yang lagi naik turun. Sekarang saya ingin bertanya pengalaman pribadi. Oh, nama saya Ibu Itang dari Majelis Taklim Humaira BTP Blok B Makassar. Tinggal di BTP Blok B nomor 23. ya. Suami satu. Tapi Sudah nggak ada sekarang ya. Anak satu. satu cewek. Cowok. Sarmi. Sudah kerja belum menikah. Oh. Ya. Pertanyaan saya ini pertanyaan pribadi ya Pak Ustaz ya. Akhir-akhir ini saya selalu belajar untuk introspeksi diri. Saya selalu menerima apa yang ada, baik itu susah maupun senang. Saya selalu belajar untuk bisa menerima. Tapi lama-kelamaan yang aku rasakan, kok seperti apa yang aku alami itu tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya selalu berbuat baik sama orang. Mohon maaf ya, saya membantu sesama. Maaf juga. Ya? Maaf lagi.
Ya, mohon maaf. Maksudnya ada sesuatu, entah itu apa. Saya membantu, insya Allah sebisa saya. Tapi kok yang saya dapatkan beda dengan apa yang saya lakukan itu. Pertanyaan saya, apakah saya harus introspeksi diri yang lebih dari dan apa yang saya harus lakukan? Itu aja, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Dulu, waktu kasih begini, begini, tadi begini lagi, begini, tapi Oke, jadi semua kebaikan-kebaikan kemarin, tapi tidak dongkol gitu Bu, tidak dongkol gitu aja. Saya harus terima semua kenyataan. Ikhlas. Nah, itu susah senang. Betul. Terima. Tapi ikhlas lillahi ta'ala ya. Iya. Sekarang. Iya. Mantap. Nanti jawab Ibu ya. Itu ya. Iya. Keren Pak Ustaz. luar Berarti biasa. meskipun dia banyak yang bilang ini, tetap ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Ya Allah, masyaallah. Tapi pertanyaan tadi apa nih? Saya yang kutangkap itu pertanyaannya begini, rajin bantu orang toh, tapi orang semacam tidak tahu diri. Iya. Saya mau tanya tadi Ibu, Bukan begitu ya. apa Reng? Aku selalu berbuat baik sama ada yang mau bekerja mau maaf. Iya. Fasilitasi. Iya. Temukan dengan salah satu Iya. mau bekerja. Ada yang salah, selalu ada teguran buat saya dari Allah. Bagi sering melakukan. Saya kira Ya. itu orang tidak tahu diri, hampir mau bilang kalau begitu saya mau bantu. Iya. Iya, saya mengerti Bu. Jadi Iya. semacam bapak begini makin bagus dia ke Ya. sifatnya ke orang makin ada aja ujian. Ya. Ya. Apakah salah bantuannya? Kecil ya. Iya. Aku sering mempertemukan teman-temanku dengan anaknya untuk cepat menikah. Kok anakku sering belum menikah? Ada jadi sini. Tidak boleh. Nanti jawab. Ini orang baru ini Bu. Nanti dijawab ya. Keren. Itu ujian. Yang kedua siapa Bu? Iya. Kedua siapa? Boleh sini. Masyaallah. Ini anak Abu Ketua. Ku tahu misalnya. Iya. Kata nak panggil mama. Oh, iya. Oke, bagaimana boleh? Yang bilang belum tuh pagi menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis. Tinggal dari Majelis Taklim Humairah BTP Blok B Makassar. Saya tinggal di BTP Blok B nomor 161. Di mana siapa itu? Rumah samping mertua. Iya, mertua. Tapi kita tidak nikah. Tidak keluar di suara ini masih Anak 4. Masya Allah, luar biasa. Nakal kan? Izin bertanya, Ustadz. Iya. Sepertinya pertanyaan saya agak keluar dari tema, tapi semoga bisa dijawab oleh Ustadz. Pertanyaan saya kan dari keluarga non-muslim Ustadz. Saya lahir dan besar di Toraja. Nah, di sana itu toleransinya sangat kuat, terutama mengenai upacara kematian, adat kematian orang Toraja itu. Iya, mama itu orang tua sebenarnya sudah mau menghilangkan adat istiadat begitu, Ustadz, yang potong-potong hewan. Ya seperti kerbau, sapi lah begitu. Tapi kadang juga keluarga ini tidak menerima, Ustadz. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita meyakinkan mereka dengan cara yang baik agar mereka tidak tersinggung begitu. Kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari mualaf Ustaz. Insyaallah ya. Memang di Toraja itu Bang, di Toraja ada juga itu. Budaya. Kalau meninggal ke anaknya satu, potong satu tangannya, Ya. potong dua. Itu budaya, itu budaya ya. Itu budaya yang sering mereka lakukan. Ya. Tapi mau dijawab sekarang atau tahun depan? Minggu depan pikir apa? Bisa. Silakan Ustaz. Baik, kita jawab pertanyaan yang pertama Ibu dulu. Iya, kita selalu bantu orang. Intinya kita baiklah sama orang. Tapi kenapa kayak ada yang salah di dalam diri ini? Ya, selalu ada seumpama kita sakit lah ya.
itu tadi anaknya orang didoakan cepat betul menikah, nah kita anak tidak menikah, ya kan? Kenapa seperti itu? Begini Bu, di dalam berbuat baik itu harus kita yakini bahwasanya itu semua adalah inayah dari Allah. Ya, ketika kita berbuat baik, perumpamannya seperti ini. Saya berkunjung ke rumahnya Ibu Ketua. Saya langsung masuk ke dalam, buka kulkas, terus ambil semua isinya kulkas daging kurban yang masih ada tertinggal. Contoh, kalau masih ada, ketahui ibu kan sini. kalau masih ada toh, saya keluarkan semua, saya bagi-bagi ke ibu majelis taklim. Mungkin ibu majelis taklim itu menganggap saya baik, betul? Tapi ibu ketua bilang ini ustaz kepencuri, ini ustaz ternyata, ya kan? Iya, jadi seperti itu. Ketika kita memberi, apatah lagi apa yang diberikan Allah. Ketika kita memberi, yakini itu milik Allah. Minallah ilallah. Itu semua dari Allah. Kita hanya perantara. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan langsung salahkan diri. Justru bersyukur karena kita menjadi perantara, sehingga kebaikan itu tersalur kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, kayaknya Allah nggak adil. Nah, kita baik, kenapa kita dikasih ujian? Justru karena terlalu baiknya itu kita dikasih ujian. Kenapa? Karena orang yang disayang dengan Tuhan itu pasti diuji. Tapi kalau kayak gini mungkin ibu ini melakukan niatannya lillahi ta'ala, tapi ada juga harapannya. Maksudnya dengan seperti itu saya lakukan, mudah-mudahan begitu. Itu tidak bisa. Nah, itu yang saya bilang, kalau kita berbuat baik, yakini kita hanya perantara. Gitu. Kita hanya perantara. Jadi lillahi ta'alanya itu jangan mengharap yang lain. Ya, coba saja. Karena kita adalah perantara. Ketika ibu-ibu seumpama bagi ustadz makanan apa segala macam, ibu adalah perantara, rezekinya ustadz tersampai. Begitu juga ibu tadi. Jadi ketika melakukan kebaikan segala macam, jangan langsung salahkan diri. Kenapa? Yakini ibu baik pasti ada nilainya di sisi Allah. Dan saya sebenarnya, ya mohon maaf ya kalau ada yang salah, silakan, kalau tidak mau diikuti tidak apa-apa. Kalau saya sih sudah benar amalannya. Kenapa? Karena saking benarnya amalannya sehingga diuji terus supaya naik kelas. Ya, naik kelas. Orang yang berdoa, Bang, ya, ada dalam satu hadis itu, ada satu orang berdoa, Allah langsung bilang, kasih mie cepat, saya tidak suka dengarkan suaranya. Ada satu orang berdoa sudah bertahun-tahun. Nabi bilang, malaikat, ya Allah, kenapa belum diijabah doanya? Nabi bilang, jangan dulu, saya suka sekali dengarkan dia berdoa. Jadi Allah suka. Berarti kalau kita berbuat baik, lantas ternyata kebaikan tersebut tidak kembali kepada kita, yakinlah kebaikan itu insya Allah sudah diterima oleh Allah SWT. Amin. Terus bagaimana caranya? Kalau itu menyampaikan. Ibu mau naik kelas. Ibu sudah naik kelas. Berarti bentar naik kelas ini. Kayak ibu guru. Naik kelas. Bagaimana caranya menyampaikan ke keluarga agar tidak ada ketersinggungan? Yang namanya adat istiadat itu sangat sulit sekali diubah. Sangat sulit sekali diubah. Kalau mampu jaki, silakan ikuti adat istiadat itu selama tidak menyalahi syariat. Apalagi seumpama kita memotong kerbau, kalau orang mau memotong kerbau, kalau ada yang bisa kita sampaikan ke situ, seumpama kita niatkan sedekah, kita niatkan sedekah. Karena begini, kalau kita berusaha mengubah kebiasaannya orang itu bahaya, bisa terjadi perang fisik, ada gesekan fisik di situ. Nah, jadi caranya kita yang harus toleransi, kita yang harus bijaksana. Sifatnya seorang muslim itu harus alimun hakim. Dengarkan, harus alimun hakim. Dia harus alim, tahu ilmunya. Tapi bukan cuma itu, dia harus juga hakim, harus bijaksana. Kita tahu ini sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan seperti itu. Tetapi daripada memutus hubungan persaudaraan kekeluargaan, tidak apa-apa kita lakukan. Itu namanya alimun hakim.
Tapi kalau menyalahi syariat, kita disuruh pergi sana, disuruh pasang itu kepala kerbau, jangan. Itu menyalahi syariat. Tapi kalau kita sumpah cuma diminta untuk kongsi, untuk beli satu kerbau, ya kan? Hadir datang juga. Hadir, atau kita diminta untuk hadir. Itu kalau kita hadir pada saat itu, maka kita adalah orang yang alimun hakim. Dia alim, mengerti, dan dia juga bijaksana. Jadi ada orang itu seumpama masjid ini seumpama tidak ada doa berjamaahnya, di masjid lain ada doa berjamaahnya. Ketika kita datang ke masjid itu, kemudian duduk, kemudian imamnya seumpama doa berjamaah, ketika kita berdiri kita cuman alim tetapi tidak hakim, tidak bijaksana. Tapi kalau kita duduk di situ sampai imamnya selesai berdoa, berarti kita alimun hakim. Begitu ya. Jadi beliau ini masya Allah, mudah-mudahan Allah kokohkan imannya. Amin. Apalagi sudah 4. Tapi insya Allah kokoh imamnya kan, karena imam dengan mertuanya. Imamnya mertuanya luar biasa. Ya. Amin. Nanti di orasi kalau. Insyaallah mudah-mudahan Allah kokohkan imannya. Amin, kita juga begitu, mudah-mudahan iman kita ini senantiasa dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu lagi redup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita ketahui ini bisa kembali naik lagi. Amin. Sehingga kita mati dalam keadaan iman. Yang paling terakhir, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri pernah berpesan begini, al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah ketika kita melakukan ketaatan, dan dia akan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Maka hindari maksiat agar iman tidak berkurang, perbanyaklah ketaatan agar iman kita meningkat. Paham Bu? Paham? Pemirsa di rumah, ibu majelis taklim, wal afu minkum, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ibu. Masya Allah, alhamdulillah Ibu. Paham yang tadi menjawab ya, Ibu ya, paham ya. Bismillah ya. Ya jangan berkecil hati, terus berbuat kebaikan. Ya. Jangan kebawa kalau ujiannya ada, tulis kita jawaban nah. Oh, terima terus. Uji sebentar Ibu. Seperti tadi toleransi lah ya, Bu. Ibu. Semoga tausiah Pak Ustaz ini masuk telinga kanan, keluar telinga. Nah keluar, disimpan dan diamalkan. Jadi nanti insya Allah menjadi syafaat kita diambil akhir. Amin ya Rabbal. Bu, sekarang saya ingatkan buat pemirsa rumah, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarang Gajah Dulu di www.gajahdulu.com. .com ya. Ada follow Instagram dan Facebooknya dia. Gajah Dulu Anda sekolah ini. Pali boy. Legenda. Bu. Ibu. Terima kasih Bu Ketua. Ibu terima kasih semua ya. Mohon maaf kalau salah kata Ibu ya. Karena kesempurnaannya milik kesalahan kehilafan milik kita semua, lain ibatan semua milik kita manusia ya. Jadi kita ini kan selalu semua salah pasti ya, dan sempurna. Dan saya akan akhiri dengan satu lagi pantun Pak Ustaz. Iya. Bila kita cakap buana, karena tadi kita dikasih lansat dan rambutan. Iya. Saya bikin pantun berarti. Bu, bila cakap ya. Buah langsat, buah rambutan. Cakep. Itulah nama buah-buahan. Sampai jumpa di program Ustaz berikutnya bersama Sarang Gajah Dulu, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kini, keluhan penyakit yang Anda alami tidak menjadi permasalahan lagi karena telah hadir di kota Anda totok syaraf sin shaming. Dengan totok syaraf, peredaran darah menjadi lebih lancar dan mengaktifkan kembali saraf bermasalah. Sakit yang berkaitan dengan syaraf, tentu penyembuhan paling tepat dengan totok syaraf karena mengintervensi langsung sumber permasalahan kesehatan. Totok syaraf dapat mengurangi penyakit yang Anda alami. Datang dan buktikan, dengan totok syaraf akan mengurangi penyakit yang Anda alami. Saya Sin Shaming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini.